bisa ketemu Dharma, udah lama gak ketemu. Tapi saya bilang tadi sama Heri, kalau udah kenal tuh udah kenal hatinya, ya gak ketemu juga gak apa-apa, udah tahu. Orangnya baik ya. Anyway, saya terima kasih bisa kasih sampein ya. Saya kadang-kadang di sini kalau kemari itu saya bilang ini mau bicara firman atau bicara bisnis gitu ya, bingung saya kadang-kadang ya. Tapi anyway saya itu ya. Tulisnya doa Bapa kami juga betul. Doa Bapa kami, doa yang melawan kemiskinan. Oke? Jadi tema saya itu sebetulnya kenapa begini ya? Dari semua ayat di Alkitab, yang paling orang ngerti, semua orang Kristen hampir ngerti adalah doa Bapa kami. Tapi mengertinya belum tentu loh. Tanya dah orang Kristen yang Katolik, yang mana kayak mana aja dah boleh deh. Yang Kristen, yang Pentakosta, yang anak kecil juga boleh. Doa Bapa kami ingat. Ya, nah, saya cuman nanti saya singgung yang lain, tapi saya hari ini saat ini cuman yang nomor 4 aja, kalimat keempat. Yang pertama, Bapa kami di surga, dipermuliakan atau dikuduskanlah namamu, betul? Yang kedua, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu, di mana? Di bumi, seperti di surga. Lalu berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Itu ke bahasa Inggrisnya nggak ada kata secukupnya. Give us today our daily bread. Gak ada kata secukupnya. Cukupnya tapi gak apa-apa lah. Kalau udah cukupnya juga boleh lah. Makanya banyak juga oke lah sama Tuhan ya. Tapi sebenarnya give us today our daily bread. Titik. Nah yang keempat adalah ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Lalu yang kelima ini adalah apa? Janganlah bawa kami dalam cobaan tapi lepaskan kami dari yang jahat ya. Tapi saya hari ini cuma nomor 4 aja. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu bukan original text. Original textnya adalah forgive us our debts as we have forgiven our debtors. Itu aslinya, bukan forgive us our trespasses as we have forgiven our trespasser, bukan. Originalnya adalah ampunilah kami akan hutang kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang pada kami. Ya memang Alkitab aslinya benar ya. Penterjemah tuh you mesti maafin. Ya, nggak apa-apa dong, nggak ada yang sempurna ya. Yang berubah juga bukan dia kok. Itu dulu waktu kalau mau tahu sedikit nyeleneh. Kenapa dirubah? Karena zaman dulu, termasuk zaman Medici, yang namanya bank-bank itu dekat dengan gereja. Kalau bank suruh ngampunin yang berhutang, gimana? Ya udah diganti, trespasses tuh. Teologianya masuk. Aslinya no, hutang. Tapi ngerti ya, ampuni, udah ya, ampuni ya. Gitu ya, udah nggak hitung-hitungan. Tapi tahu salah. Karena yang asli bukan. Ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang pada kami. Ya, dan itu bukan keselamatan. Ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang. Itu horizontal, kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Itu kepada yang berhutang pada kami. Tuhan nggak pernah hutang ke kamu. Jadi itu pada orang lain. Oke? Nah, saya kasih tahu. Kenapa hutang? Itu di Matius 6. Di Matius 5 yang mengutip dari Levitikus, dari imamat. Disebutin apa? Mata diganti mata. Gigi ganti gigi. Ngerti gak artinya apa? Utang mata bayar mata loh. Utang gigi bayar gigi. Betul? Ya ngerti gak? Dan itu kalau lihat di imamat. Itu datangnya dari mana hutang itu? Karena kita berbuat dosa atau salah kepada orang lain. Meskipun tidak disadari atau tidak sengaja. Di hukum Indonesia kira-kira juga sama loh. Coba ya, gak sengaja nyerempet mobil orang lain. Ganti gak? Gak sengaja. Ganti gak? Ganti. Makanya ya, orang gak sengaja ngomong salah. Apalagi yang agamawi.
hukumnya Tuhan. Ganti. Nggak sengaja. Oke, nggak sengaja, nggak apa-apa. Ganti. Nggak sengaja nyerempet rumah orang lain. Orangnya marah loh. Ngerti nggak? Dan itulah manusia. Di mana-mana. Hutang ke orang kemana-mana. Di mana-mana hutang. You punya hutang banyak, you nggak tahu ya. Tapi enggak lah, you baik. Gak sengaja salah. Gak sengaja loh. Kasih advice salah. Salah loh. Kasih, mesti manusia toh. Benar gak? Siapa yang gak pernah salah? Ya. Ya. Benar gak? Utang kemana-mana. Itulah definisi orang miskin. Bukan miskin kayak dunia ya. Oh punya duit cuma 1 juta gitu miskin. Bukan. Ini Bible. Orang yang miskin adalah orang yang punya utang kemana-mana. Karena dia kemana-mana bikin kesalahan. Enggak sengaja Pak. Dan itu hutang di hukum Taurat. Yang kedua, ampunilah kami akan hutang kami seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Definisi kedua dari orang miskin adalah orang lain juga berbuat salah kepada dia. Orang lain juga berhutang kepada dia. Dia tidak bisa ampuni. Ngerti enggak? Orang yang miskin hitung-hitungan. Ngerti enggak? Kalau you masih ngitung, sadar Tuhan, lu miskin. Benar gak? Kalau orang kaya, ya Pak Wilson ya, diambil 1 juta duit gak berasa dia. Bercanda. Benar gak? Itu. Karena itu Tuhan memberikan doa Bapa kami. Ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang pada kami. Nah caranya Tuhan mengampuni gimana? Supaya kita bisa mengampuni dan kita bisa beda. Di ayat pertama, Bapa kami di surga, mengenal Tuhanmu, dikuduskan namamu, atau kalau bahasa Inggrisnya dipermuliakanlah namamu. Benar? Dia tahu artinya apa? Siapa yang memuliakan Tuhan? Tuhan gimana ditinggikan atau dimuliakan? Di tabut perjanjian, di perjanjian lama. Dia tahu tabut perjanjian, pernah lihat? Ada itunya tuh yang apa namanya tuh? Terus ada kotaknya tuh, terus ada kayak 2 besi atau kayu tuh yang panjang gitu, yang buat nyangga, betul? Atasnya kotaknya apa? Cherubim, betul? Tengahnya apa? Tempat duduk. Kalau bahasa Indonesianya tutup perdamaian, tutup pendamaian. Kalau bahasa Inggrisnya atoning cover atau mercy seat. Bangku, kayak bangku. Cherubim, jadi Tuhannya di mana? Di tengah, di atas itu tuh, bangku. Ini saya sering pakai contoh ya. Ini Pak Ronald ya, kan duduk di sini toh. Siapa yang meninggikan dia? Bangkunya toh. Kalau nggak ada bangkunya, kamu nggak pakai tenaga, kamu di bawah, benar gak? Tuhan ditinggikan karena singgasananya, bukan karena kuasanya, tetapi karena mercy hatinya yang meninggikan. Tuhan terima jabatannya dan dia ditinggikan bukan karena kuasanya, bukan karena dia Tuhan, tetapi Tuhan bilang, saya ditinggikan karena hatiku. Ngerti gak? Bangkunya di perjanjian baru, tempat yang sama di tabut perjanjian tadi diganti namanya, tetap sama. Namanya tahta kasih karunia. The throne of grace. Betul gak? Kalau you duduk coba deh ya, di singgasana tinggi, you duduk di atas, tuh, kan jadi tinggi toh. Siapa yang tinggiin kamu? Bangkunya toh. Dan Tuhan bilang, bangku saya, yang meninggikan saya adalah hatiku. Hatiku
yang berbelas kasihan dan bermurah hati. Sebelum dunia dijadikan, waktu Tuhan sudah ada pada kau. Sebelum dunia dijadikan, karena hati Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu di hari ketujuh Tuhan berkata, saya memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Saya memberkati karena saya yang sumber berkat. Kasihan kepada kau yang kurang berkat. Sebelum dunia orang bertobat. Sebelum saya dijadikan. Sebelum Pak Dama bisa pidato. Dan Tuhan bilang, saya menguduskan sebelum kau jatuh dalam dosa. Karena hatiku yang maha kudus. Kita kudus ya, kita bukan maha kudus. Tuhan maha kudus. Sehingga yang maha kudus bisa membuat orang lain kudus. Yang kudus gak bisa loh, bikin orang lain kudus. Yang pabrik berkat bisa memberkati. Lain toh? Itu dia, makanya dia berbelas kasihan dan bermurah hati. I have mercy in whom I have mercy. I have compassion in whom I have compassion. Dan di hari ketujuh, saya memberkati dan menguduskan. Sama. Itu yang meninggikan. Itu Tuhan bilang. Kalau Tuhan bilang, Tuhan bilang, kalau aku ditinggikan, bukan karena kuasaku. Bukan karena saya punya malaikat. Bukan karena saya punya surga. Tapi karena hatiku yang berbelas kasihan dan bermurah hati. Karena itu doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami di surga, dipermuliakan atau dikuduskan namamu. Hatinya yang dia deklarasi. Dan itu di tabut perjanjian. Letaknya di mana? Di paling atas. Kotaknya di bawah ada bangkunya. Dan cherubim itu tunduk pada itu. Mercy seat atau throne of grace. Tahta kasih karunia yang meninggikan Tuhan. Karena hatinya. Dan kita tahu di perjanjian lama. Di mana ada tabut perjanjian tempat itu diberkati. Seperti di Obed Edom. Di mana aja tempat itu berada. Dibawa ke Yerusalem memberkati Yerusalem. Di tempat Obed Edom memberkati Obed Edom. Dan tidak pernah kalah perang. Ngerti gak? Manusianya gak ada urusan. Prestasi manusia gak ada urusan. Tidak pernah di Alkitab ditulis Obed Edom bisa apa. Saya yakin nyanyinya kalah sama Dharma. Obed Edom. Tapi dia diberkati dan seluruh keluarganya. Kenapa? On the account of the Ark of the Covenant. Karena tabut, karena ada hati Tuhan di situ. Ngerti enggak? Karena hati Tuhan tidak pernah berubah. Dimanapun dia berada, aku berkati, aku kuduskan. Asal jangan nolak, kamu terima. Di situ, tabut perjanjian. Bagaimana kembali ke doa Bapa kami? Pada waktu kita menerima hati Tuhan tadi, dimanapun kau berada, kau diberkati. Ngerti enggak? Israel, pimpin Joshua, bisa masuk ke tanah perjanjian. Caranya bagaimana? Ada imam yang apa? Mengangkat tabut perjanjian. Mengangkat, meninggikan hati Tuhan. Bukan prestasi diri. Mengangkat atau meninggikan hati Tuhan yang kayak tadi. Yang mengangkat, meninggikan hati Tuhan seperti itu. Kau akan masuk tanah perjanjian di perjanjian lama. Ngerti enggak? Yang bergantung pada diri sendiri, kau putar-putar sendiri di mana? Ya, mau ke pik, mau kemana, bolok gitu. Tapi yang bergantung pada Tuhan seperti itu. Karena itu doa Bapa kami berkata apa? Bapa kami di surga dipermuliakan atau dikuduskan namamu. Karena hati Tuhan ada tadi. Dipermuliakan namamu. Namamu yang mau memberkati, yang maha kudus. Kemudian apa? Datanglah kerajaanmu. Bagi yang mau menerima hati Tuhan yang menguduskan dan berkati, mau menerima Tuhan yang seperti itu, kau berada di kerajaan surga otomatis. Karena kau berada di singgasana Tuhan. Betul? Kan kalau mercy seat, throne of grace. Makanya ayatnya berkata, datanglah kerajaanmu. Bagi yang menerima hati Tuhan,
artinya kau berada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadilah kehendakmu di bumi saat ini juga. Ngerti enggak? Seperti di surga. Dan you tahu artinya apa? Mendapat kerajaan surga atau itu. Dimanapun kau berada kau diberkati. Ngerti enggak? Dan itulah cara Tuhan mengubah kita dari yang kemana aja bikin salah dan bikin. Karena itu kita berhutang kepada orang lain. Karena bikin salah gak sadar. Menjadi dimanapun kita berada memberkati orang lain. Dibalik cuman begitu. Dan kemudian dimanapun kita berada kita diberkati. Karena kita berada di dalam kerajaan surga. Karena kita menerima hati Tuhan yang seperti itu. Saya sedikit nyimpang sebelum saya closing terakhir. You tahu di Alkitab, di teologi orang belajar ayat. Saya kasih tahu pasti gagal. Kenapa? Ini saya contoh dulu ya. Hongki. Kalau hati saya mau makan bakmi, pikiran saya akan mengikuti hatiku untuk bikin rencana mau makan bakmi di mana. Tanpa usaha, betul nggak dokter? Hah? Habis itu begitu pergi dompetnya keluar nggak? Tuh, hati number one, pikiran mengikuti hati dan kuasa mengikuti pikiran. Benar nggak? Hah? Makanya perempuan bisa dapat dompetnya laki gampang loh. Karena hatinya ada di situ. Anakmu juga gampang dapat dompetmu toh. Karena hatimu ada di anakmu. Dia susah, pikiran siapa yang mikirin? Loh, otomatis toh. Terus perlu duit, siapa yang keluar? Dapat hatinya, dapat semuanya loh. Ngerti gak? Orang mau kuasa Roh Kudus. Gak bisa kalau you gak terima hati Tuhan. Roh Kudus itu bukan nama. Dharma itu nama. Heri itu nama. Roh Kudus itu function atau jabatan. Kalau nama itu hongki gitu loh. Kalau orang tua, ya itu jabatan. Jenderal, mana Pak Jenderal? Itu jabatan. Ngerti gak? Roh Kudus adalah hati Allah yang mau menguduskan. Orang mau kuasanya tapi menolak itu. Gak bisa. You menolak jabatannya. You menolak fungsinya sama dengan menolak dia. Tapi yang menerima hati Tuhan tadi. Seperti itu. Datanglah kerajaanmu. Dapat kerajaannya. Kau diberkati. Dan begitu. Dan disebutnya apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Oke, mau tambahin secukupnya. Bolehlah. Aslinya gak ada. Kata secukupnya. Give us today our daily bread. Period. Tiap hari kau diberkati, tiap saat kau diberkati. Dan pada waktu kau diberkati, seperti itu. Kau akan mudah mengampuni orang yang berhutang padamu. Ini pakai bahasa karena pakai Hokkien, cak beliau gitu. Karena udah begitu tuh, ngerti gak? Kalau udah makannya banyak, kan gampang orang, ya loh, bener gak? Duit lainnya menjadi kecil loh. Kalau dapat duit 100 juta, hilang 1 juta enteng nggak? Datang lagi 1 juta, hilang, gitu loh sama Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Dari kita yang banyak hutang karena banyak salah di mana-mana. Menjadi di manapun kita berada, kita memberkati. Dan kita selalu diberkati. Sehingga kita bisa mudah mengampuni orang yang berhutang atau bersalah pada kita. Dan itulah definisi Tuhan untuk orang kaya. Nomor 1, nggak punya utang. Nomor 2, selalu diberkati. Nomor 3, dimanapun berada, memberkati orang lain. Nomor 4, disalahin orang lain atau ada orang ngambil, nggak berasa. Itu definisi orang kaya. Tahu nggak? Sekali lagi ya, nggak punya utang, malah jadi berkat. Tuh. Dan selalu diberkati.
Sehingga duitnya dicopot dikit. Gak berasa. Itulah kaya gak? Hah? Itulah doa Bapa kami, doa yang melawan kemiskinan. Nanti di dunia, di sini ya, you terima hati Tuhan. Pada waktu kau menjadi kaya, menurut standar Tuhan, kau akan ngerti dan kau akan bisa percaya firman ini. Pada waktu kau sudah menikmati kaya menurut standar Tuhan di bumi, kau akan percaya dan kau akan meninggikan nama Yesus. Sekian dari saya. Tuhan memberkati. Nah,